Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sadi di Pintar Kimia Channel. Di video ini kakak akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Simak videonya. Aduh, haus banget ya. Minum kayaknya enaknya. Minum apa ya? Oh, aku punya teh. Manis sekali ya tehnya. Pasti gulanya banyak. Teman-teman, gula yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam senyawa hidrokarbon. Rumus senyawanya gula adalah C12H22O11. Kenapa gula termasuk senyawa hidrokarbon? Mari kita simak video ini. Coba kita lihat video di samping ini. Di dalam video terdapat gula yang sedang dipanaskan. Gula awalnya berwarna putih, tiba-tiba pada saat dipanaskan berubah warna menjadi karamel atau coklat. Hal ini terjadi karena gula mengandung unsur karbon. Sedangkan unsur karbon itu berwarna hitam. Perpaduan antara warna putih dan hitam menghasilkan warna coklat. Apa halnya yang terjadi jika gula lama-kelamaan dipanaskan, maka akan menghasilkan warna hitam atau gosong. Hal ini terjadi karena gula sudah menjadi unsur karbon. Termasuk salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah suatu senyawa yang mengandung unsur karbon dan unsur hidrogen. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari selain gula adalah plastik, nilon, kayu, bensin, dan masih banyak lagi contoh dari senyawa hidrokarbon.
Sejarah perkembangan senyawa organik atau senyawa karbon. Hal ini bermula dari penemuan bangsa Mesir kuno dan bangsa Mesopotamia pada zaman dahulu. Bangsa Mesir kuno menemukan bahwa di dalam tubuh semut terdapat senyawa formalin, dan bangsa Mesopotamia menemukan zat pewarna di dalam tubuh moluska. Hal ini membuktikan bahwa suatu senyawa itu hanya dihasilkan oleh benda hidup atau makhluk hidup. Kemudian anggapan bahwa yang menghasilkan senyawa itu hanya makhluk hidup dibantah oleh Wohler pada tahun 1827. Dia menemukan urea pada saat membuat kristal amonium sianat. Pada saat penemuan urea ini, Wohler membantah bahwa senyawa bukan dihasilkan dalam tubuh makhluk hidup saja, tetapi juga bisa dibuat dalam laboratorium atau ditemukan dalam benda-benda tak hidup. Berdasarkan penelitian pada zaman dahulu membuktikan bahwa suatu senyawa organik pasti mengandung unsur karbon. Karena itu, senyawa organik disebut juga dengan senyawa karbon. Senyawa karbon ada yang dinamakan dengan senyawa karbon sederhana, yaitu disebut dengan hidrokarbon. Sumber-sumber senyawa karbon. Yang pertama adalah di dalam tumbuhan dan hewan. Terdapat karbohidrat, lemak, protein, itu adalah sumber dari senyawa karbon. Yang kedua adalah batu bara. Yang ketiga adalah gas alam dan minyak bumi. Adanya unsur karbon dan unsur hidrogen dalam suatu senyawa hidrokarbon dapat diketahui melalui reaksi identifikasi. Caranya adalah sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji identifikasi karbon dan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon adalah statif, tabung reaksi, sumbat, spiritus, selang kecil, gelas beker, kertas kobalt 2, gula pasir, air kapur, dan serbuk CuO. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, maka alat tersebut kita rangkai seperti pada gambar. Ada tiang statif, kemudian di bawahnya terdapat spiritus dan ada tabung reaksi, kemudian diberi sumbat dan dihubungkan dengan gelas beker. Cara kerjanya adalah yang pertama, siapkan tabung reaksi dan masukkan 2 sendok gula serta serbuk CuO. Kemudian tutup tabung reaksi dengan sumbat berlubang, lalu pasang pada tiang statif dan bawahnya diberi spiritus. Langkah yang ketiga, isi gelas beker dengan air kapur. Yang keempat, hubungkan tabung reaksi dengan air kapur menggunakan selang kecil, seperti pada gambar. Yang kelima, panaskan tabung reaksi menggunakan pembakar spiritus dengan hati-hati. Setelah tabung reaksi yang berisi gula dipanaskan, maka amati perubahan yang terjadi pada air kapur untuk membuktikan adanya unsur karbon. Jika air kapur yang awalnya bening berubah menjadi keruh, maka sampel gula yang diuji positif mengandung unsur karbon.
Untuk membuktikan adanya hidrogen, ambil kertas kobalt 2 dan letakkan di sekitar tabung reaksi yang terdapat titik-titik air. Jika kertas kobalt 2 yang awalnya berwarna biru berubah warna menjadi merah, maka membuktikan sampel mengandung unsur hidrogen. Karbon merupakan unsur yang sangat spesial karena karbon dapat membentuk berjuta-juta senyawa. Kekhasan atom karbon dalam membentuk suatu senyawa hidrokarbon yang pertama adalah unsur karbon termasuk unsur golongan 4A yang mempunyai 4 elektron valensi. Jadi, kekhasan atom karbon yang pertama adalah berawal dari letak karbon di dalam tabel periodik unsur. Unsur karbon termasuk unsur golongan 4A dan memiliki 4 elektron valensi. Jadi kalau digambar di sini atom karbon, proton dan neutron ya. Di sekelilingnya terdapat elektron sejumlah 4 elektron valensi. Nah, jadi memiliki 4 elektron valensi. Kemudian yang kedua, kekhasan atom karbon yaitu karbon dapat berikatan dengan 4 unsur sekaligus. Jadi karena karbon itu memiliki 4 elektron valensi pada kulit yang terluar ya, 4 elektron valensi, ini dapat mengikat 4 atom sekaligus di sini. Jadi langsung bisa mengikat 4 atom sekaligus dalam satu waktu, teman-teman di sini. Contohnya CH4 ini. Jadi karbon itu dapat mengikat 4 atom H. Kemudian yang ketiga, keistimewaan atom karbon adalah karbon dapat mencapai susunan elektron yang stabil. Jadi atom karbon itu dapat menyusun seperti elektron
pada gas mulia aja, pada unsur gas mulia itu kan unsurnya stabil. Jadi karbon itu dapat menjadi susunan elektron yang stabil seperti pada elektron gas mulia. Kemudian yang keempat, kekhasan atom karbon adalah karbon dapat membentuk berbagai macam ikatan, baik itu ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap dua ya. Kemudian ikatan rangkap 3. Jadi karbon itu dapat membentuk ikatan rangkap tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Misalkan ini atom C ya, ikatannya rangkap 1 seperti ini. Kalau rangkap 2 itu ada, nah seperti ini ikatannya. Kalau rangkap 3 seperti ini. Jadi dapat membentuk ikatan rangkap tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Yang kelima, kekhasan atom karbon yaitu karbon dapat membentuk senyawa yang kompleks. Karbon dapat membentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu contohnya seperti pada hemoglobin darah, dan klorofil daun. Jadi karbon itu dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks, yang sangat rumit ya. Jadi karbon itu ternyata dapat membentuk berjuta-juta senyawa karena karbon itu memiliki 4 ikatan yang masih kosong, masih bisa berikatan dengan 4 unsur lainnya. Contoh-contoh senyawa karbon itu contohnya misalkan contoh-contoh senyawa hidrokarbon. Yang pertama contohnya adalah metana. Metana ini rumus senyawanya adalah CH4. Berarti ada atom C mengikat 4 atom H. Ini ya gambarnya CH4. Nah, karena karbon itu dapat mengikat 4 atom ya. Kemudian contoh yang kedua adalah etana. Etana rumus senyawanya adalah C2H6, yaitu 2 atom C hanya ada 6, berarti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya adalah etana. Atom karbon, 2 atom karbon mengikat 6 atom hidrogen. Kemudian contoh yang ketiga
adalah propana. Propana yaitu C3H8. Ada 3 atom C, 1, 2, 3 mengikat 8 atom H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini ya. Karena tangannya C di sini ada 1, 2, 3, 4, atau artinya karbon itu hanya dapat mengikat 4 atom dan memiliki 4 ikatan ya. Jadi maksimalnya itu 4. Seperti ini 1, 2, 3, 4. Yang di sini karbonnya 1, 2, 3, 4 juga. Kemudian nomor 4, contohnya adalah butana. Butana itu rumus senyawanya adalah C4H10. Berarti ada 4 atom C, di sini 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Maksimal tangannya C kan ada 4, berarti 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini mengikat atom hidrogen. Nah, ini contoh dari senyawa hidrokarbon teman-teman. Suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Jadi diingat-ingat, ini namanya adalah contoh-contoh dari senyawa hidrokarbon sederhana, yaitu suatu senyawa yang terdiri atas karbon dan hidrogen. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Jika ada pertanyaan, bisa lewat via WA atau kolom komentar. Terima kasih.